kalau memang di lokasi ini ada semacam pertapa Pak ya, yang dijaga ular. Tuh bro, banyak anjing, banyak anjing ya. Banyak anjing Pak, Iya, iya. banyak anjing Pak. Kita lari Pak. Kita lari Pak. Ya teman-teman, saat ini kita akan menelusuri jejak-jejak pertapaan atau gua ya, yang di dalamnya diduga ada orang bertapa yang dijaga ular naga. Nah ini, nah, kita diantarkan atau kita diberitahukan ya dari orang pencari rumput yang kemudian menunjukkan kepada kita ada semacam gua. Nah ini, yang bahkan pencari rumput tersebut seringkali kemudian membuangi ya banyak sekali ular Pak ya. Ular-ular itu sering kemudian diambil, dibuang, sering diambil, diubang karena memang banyak warga yang ketakutan melihat ular-ular besar. Ularnya itu anu dah mas, ular apa itu? Ular beneran lah mas? Ular piton Pak. Ular piton? Iya, ada yang sebesar bambu petung, ada yang sebesar paha, ada yang diduga sebesar pohon kelapa Pak. Ya ini harus hati-hati mas ya. Hati-hati karena memang bambu di sini, ini sarang ular ini bau apa Pak? Bau anu sini mas. Bau kayak bau ular Pak. Bau kelelawar Pak ya. Kelelawar kayaknya. Iya, kelelawar. Kemungkinan sudah dekat dengan gua tersebut Pak ya. Iya, iya. Karena ini bau kelelawar Pak. Untuk menuju lokasi kita harus memasuki hutan bambu Iya. dan jalan setapak. Nah, artinya memang akses kendaraan tidak ada, harus berjalan kaki Iya. gitu ya. Karena kondisinya seperti ini ya, sangat alami sekali, sangat natural. Jauh dari sini mas? Mungkin perjalanan sampai sana 1 jam lagi lah Pak. 1 jam lagi? Iya, menyusuri bibir sungai gitu Pak. Oh gitu ya. Iya, iya. Sudah sampai bahwasanya di bawah sana itu banyak sekali air, artinya sungai-sungai ya, baik kemudian sungai irigasi maupun sungai besar yang ada di sana. Dan pada puncak musim kemarau seperti ini, memang terkadang ular-ular tersebut itu untuk mendinginkan tubuhnya seringkali mencari habitat yang berair. Nah ini melewati akar pohon raksasa ini Pak. Oh iya. Hati-hati ya. Iya, rahayu, hati-hati Pak. Assalamualaikum, rahayu. Nah, ini kita melewati jembatan ya. Ini kita memang melewati semacam tanggul atau bibir sungai irigasi. Iya. Sekitar 40 sampai 30 cm saja. Dan memang lokasi ini pada masa tertentu, waktu-waktu yang lalu itu seringkali banyak sekali warga yang menemukan ular, terutama jenis ular piton raksasa Pak. Nah ini, di sini Pak, sama di dam situ Pak. Oh itu tanggul ya mas? Tanggul apa dam mas? Dam. Oh iya. Atau bendungan atau Iya. pada masa kuno disebut dengan dawuan ya. Dawuan. Jadi pada masa kuno pentingnya irigasi karena masyarakat Jawa itu berkembang seiring dengan tumbuhnya padi, sehingga kemudian persawahan dan irigasi memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Jawa kuno. Sehingga kemudian termasuk gua dalam rentang sejarah pada masa prasejarah memang gua itu merupakan hunian masyarakat prasejarah. Karena dengan di gua ini terlindung dari mara bahaya iklim, cuaca, angin kencang, hujan badai, petir, termasuk kemudian hewan-hewan liar ya, seperti banteng, badak, gajah, termasuk harimau ya, dan buaya. Namun ular biasanya dengan celah-celah sempit biasanya bisa saja kemudian memasuki gua-gua Pak ya. Nah seperti ini mas, banyak lubang-lubang ini mas. Ini iya, Ya. kemungkinan memang di bawah-bawah bambu ini banyak lubang. Iya. Biasanya banyak kulit-kulit ular Pak di area seperti ini betul Pak ya. Iya. Nah, ini. Kita lanjut ya ke lokasi. Kita sampai selam besar ya, dan kita juga waspada dan hati-hati, bisa saja kemudian ular tersebut itu bertengger di bawah pohon, Iya. di atas pohon Pak ya. Iya mas. Nah, ini juga hati-hati, biasanya meliuk-liuk. Nah, seperti ini. Enggak di sini. Yang besar Pak ya. Iya. Pada waktu yang lalu atau waktu tertentu juga masyarakat pernah di dam ini menemukan ular besar juga Pak. Oh di sini mas. Iya, banyak sekali di sini habitat ular sekali.
Kadang memang ular-ular tersebut itu dikerangkeng oleh warga gitu ya. Kadang juga kemudian dibuang atau ada yang mengambil gitu Pak. Jadi berkembang biak ya Mas. Iya, iya. Sangat. Iya. Apa lewat sini aja Pak ya? Oh itu kan ada itu. Itu kan ada. Iya iya. Wah, seperti ini. Ah. Baru kali ini saya kesini Mas. Kondisinya sepi Pak. Iya. Hampir tidak ada ini cuma jalannya sangat tipis bisa lah itu. Bisa. Bisa Pak ya. Ini ada semacam susunan batu-batu aneh gitu ya. Apakah mungkin juga memiliki jejak-jejak peradaban sejarah ya? Jadi jika kita lanjutkan, jika masa prasejarah gua sebagai hunian masyarakat prasejarah atau orang-orang purba, namun pada masa kuno kehidupan Hindu-Buddha bergeser, gua juga menjadi tempat pertapaan gitu ya. Tempat seorang maha pertapa, maha resi atau maha yoga melakukan aktivitas pertapaan. Jadi batu-batu ini cukup aneh Pak. Loh, iya Mas. Dan juga Itu di atas itu ada batu besar itu Mas. itu malah Lah, iya. iya, itu ada batu raksasa. Itu Iya. malah seperti kepala ular naga Pak itu Pak. Yang mana? Yang mana? Oh iya. Iya. Di atas itu ada Iya. batu raksasa Pak Nah ya. iya. Batu sangat besar sekali Pak itu Pak ya. Iya Pak itu Pak. Nah, Kemungkinan juga merupakan jejak-jejak peradaban megalitik ya. Mungkin saja ini semacam main raksasa. Dan kita coba mencari gua. Jadi gua memang pernah menjadi masa-masa pertapaan bahkan sejak abad ke-11 Masehi, terutama pada masa air langga yang ada di Jawa Timur dan Pulau Bali, banyak sekali dibangun gua-gua pertapaan seperti Gua Selomangleng yang ada di Kediri, Gua Selomangleng yang ada di Tulungagung, Gua Gembiang yang ada di Mojokerto, maupun gua di Gunung Kawi Pulau Bali. Itu juga dibangun pada masa air langga. oh Jalannya iya. kita kesasar Pak. Kesasar. Tidak di sini kemungkinan Pak ya. Ini apa ini Pak? Ini kalau nggak salah itu pohon obat ini Pak. Apa gadung gitu ya? Butrowali. Oh yang pahit itu ya Mas ya? Yang pahit itu Pak. Oh, Ya, tanaman iya, iya, obat iya. Butrowali ini Pak merambat Iya. melitiu ini Pak. Jadi kita harus ngerunduk ini Pak. Iya hati-hati. Kok serem banget Pak ya. Iya. Suasananya kok Ini satu-satunya jalannya Pak ya. Hati-hati Pak. iya. Basah, apalagi ini ada lubang seperti lubang Sumur ya? misterius gitu ya. Iya. Nah ini ada lubang, kemungkinan lubang entah apa, entah sumur gitu Pak ya. Iya. Namun ditembus hutan ini Pak. Ini kemana ini Pak ya? Loh, apa itu ular Pak ya? Yang mana? Hati-hati Mas. Ternyata jalannya ribut ini Pak. Oh iya. Apa Pak? Ini lewat mana ini Pak ya? Jalannya kok rimbun Pak ya? Mas. Agak sulit ini Mas, lewatnya Mas. Kalau nggak lewat situ Pak kelihatannya. Ini lewat sekitar sini Pak. Namun semacam tertutup gitu Pak. Jadi tadi jalannya benar sudah Pak. Iya. Namun tertutup Pak. Kayak Oh iya banyak. apa namanya semak belukar gitu Iya. Pak ya. Nah, yang memang kelihatannya saat ini gua ini apa yang dahulu pernah dijadikan punden dirawat, saat ini kelihatannya tidak ada yang merawat lagi. Oh iya. Nah, itu. Apa karena banyak ularnya itu? Iya, mungkin. Duri Pak. Duri. Iya. Oh. Barangkali ular Mas. Nah ini memang seperti lokasinya tidak pernah dijamah oleh manusia Pak ya. Sangat rumput sekali nih Pak. Nah seperti ini nih Pak. Nah itu Pak kelihatannya Pak. Mana Mas? Itu Pak. Itu Hmm. Pak.
Loh, iya mas, bener mas. Ya, ada pertapa Pak. Ada pertapa itu. Nah itu teman-teman, ada pertapa teman-teman. Tapi kok, Kelihatannya di depan gua teman-teman. tapi kok dililit apa itu mas? Kayaknya ular Pak yang ada di Di perutnya itu. Di perutnya itu. Iya itu ular itu Pak. Itu ular itu Pak. Gimana, Mungkin Mas? agak dekat dikit Ya. aja Pak. Kita penasaran Pak. Tapi kita diam saja. Maksudnya itu nggak banyak bersuara. Kemungkinan mengganggu konsentrasi. Oh, gitu. Atau mungkin pertapa ini sudah saking lamanya setengah Jadi- sadar sampai berlumut seperti itu Pak ya. Kayak itu mas, ya. Kayak apa ceritanya siapa itu? Sunan Kalijaga. Iya Mas, ya. kayak Sunan Kalijaga bertapa di pinggir sungai. Kalau ini bertapa di depan gua Di Pak. depan gua. Iya Pak. Yang dijaga ular naga mungkin Pak ya itu ya. Itu melilit-lilit di sampingnya itu. Di depan perutnya itu juga kayak anak ada ular itu warna coklat Pak. Nah, itu gitu Pak. Di depan perutnya pertapa itu Pak. Iya, iya. Saya kira di depan kita. Enggak, kita pelan-pelan Pak, pelan aja. Dan mungkin kita biar tidak mengganggu konsentrasi pertapa tersebut Pak ya. Iya. Nah, dan di sini memang sesuai dengan apa namanya cerita dari warga masyarakat Pak ya. Kita takut Pak. Nah, itu kalau memang di lokasi ini ada semacam pertapa Pak ya, yang dijaga ular. Bisik mas. Iya. Ya, terganggu. Ternyata lokasinya sangat wingit Pak ya. Ada apa ini? Kok bisa betapa di lokasi kayak gini mas? Kemungkinan juga ada dua persepsi Pak ya. Iya. Yang pertama adalah memang orang saat ini melakukan lelono atau melakukan apa itu namanya Pak, pertapaan itu loh. Semacam Sugihan. apa? Sugihan enggak. Bisa jadi juga, tapi kurang tahu kalau pertapaan saat ini. Yang jelas lelono atau lelaku Pak ya. Soalnya Lelaku. kan zaman sudah modern. Sudah modern tapi kita masih dapati orang olah Iya. laku. Dan yang kedua itu semacam ada teknologi kesaktian zaman dulu, teleportasi. Jadi orang-orang zaman dulu bisa menembus ruang dan waktu, bisa masuk ke zaman saat ini. Tapi yang sebenarnya adalah orang kuno zaman Majapahit yang menembus ruang dan waktu Pak. Itu dinamakan teleportasi Pak. Nah ini Pak. Nah, kemungkinan orang Majapahit ini Pak ya. Sepertinya begitu mas. Ya atau masih keturunan Majapahit Pak ya. Karena rambutnya itu kelihatannya Itu mas ya. Yang di kepalanya itu ya. iya. Sudah di apa? Dibulutin sama akar-akar itu mas. Iya akar-akar pohon Dan yang di raksasa. itu mas ular ya mas ya. Kemungkinan itu yang warna coklat itu kayak Iya. ular kayu Pak ya. Yang di sebelahnya itu mas. Iya kayak ular itu Pak. Yang melingkuk-lingkuk itu loh, Iya Mas. kayak ular itu Pak. Di mana Pak? Gimana? Kita meninggalkan saja Pak ya. Kalau mendekat kira-kira Nggak berani kita Pak. nggak berani mas. Apalagi mengganggu. Nanti kalau ya kita hormati saja seorang pertapa mungkin ya melakukan aktivitas lelono atau mungkin melakukan sebuah Gini, Mas, ritual ya Nah, pertapaan. Apa? kita mendekat pelan-pelan ya. Terus Biar udah agak jelas melihatnya ya. di sini sudah jelas Pak itu manusia bukan boneka Pak. Bener lah mas. Iya manusia Pak. Ayo Pak kembali Pak. Jadi kita kembali aja. Iya karena agar tidak mengganggu ya Pak ya. Oke, oke. Ya mungkin itu ada tata krama atau sopan-sopan kita untuk menghargai mungkin saudara-saudara kita yang melakukan ritual pertapaan Pak ya. Iya iya iya. Nah ini kita karena ya kita kembali saja Pak ya. Iya, iya. Jadi rahayu kita kembali saja teman-teman karena ternyata sesuai dengan apa namanya cerita tutur orang-orang pencari rumput di dekat tadi Pak ya mengantarkan kita Iya, iya. dan ternyata memang di lokasi ini yang dikatakan ada seorang pertapa semacam pertapa yang dijaga ular-ular. Biar kita nggak katanya. Iya. Kalau gini kan sudah Iya, jelas. ini tahu faktanya ya. Jadi kita tidak hanya apa namanya mendengarkan cerita saja atau kabar burung Pak ya, Iya, iya. tapi kita langsung menuju lokasi mendekati Iya, masyarakat. betul, Kemungkinan masyarakat itu apa namanya menghalau burung-burung yang memakan padinya Pak. Nah ini salah satu warga masyarakat yang ada di sini ya. Nah teman-teman semoga bermanfaat ya teman-teman.